Perkenalkan, nama saya Michael Bayuananda Dibus Praditya dengan NIM 215314077. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis perspektif. Pada studi kasus analisis perspektif, Sharda et al. Sini ada 4 soal, yaitu yang pertama, keputusan apa yang dibuat dalam kasus tersebut. Yang kedua, data apa, deskripsi, deskriptif atau prediktif yang dibutuhkan untuk membuat alokasi terbaik untuk kasus tersebut. Yang ketiga, kendala constraint apa yang mungkin perlu diperhatikan dalam memberikan kontrak untuk suatu rute. Yang keempat, contoh kasus apa lagi yang dapat dimodelkan menggunakan pengambilan keputusan semacam ini. Keputusan apa yang dibuat dalam kasus tersebut? Keputusan yang dibuat adalah menentukan vendor bus mana yang seharusnya diberikan kontrak untuk masing-masing rute bus sekolah dengan tujuan meminimalkan biaya total serta memastikan semua rute terpenuhi sesuai kebutuhan distrik sekolah Philadelphia. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan variabel biaya, kemampuan vendor, dan kendala lainnya. Setelah itu, soal yang kedua, data apa deskriptif atau prediktif yang dibutuhkan untuk membuat alokasi terbaik untuk kasus tersebut. Terus, eh, dalam kasus ini lebih dominan menggunakan data deskriptif karena fokus pada optimasi berbasis data yang tersedia saat ini, yaitu data deskripsi berupa jumlah rute bus dan lokasi atau lintasan masing-masing, penawaran dari vendor untuk rute tertentu, biaya dari masing-masing vendor untuk setiap rute, jumlah minimum atau maksimum rute yang bersedia dilayani oleh tiap vendor, dan yang terakhir kemampuan vendor dalam kendala kapasitas, stabilitas keuangan, dan pengalaman bisnis. Pada soal yang ketiga, kendala atau constraint apa yang mungkin perlu diperhatikan dalam memberikan kontrak untuk suatu rute. Beberapa kendala yang diperhatikan antara lain seperti berikut. Yang pertama, setiap rute harus dialokasikan ke tempat satu vendor saja. Yang kedua, vendor memiliki batas minimum dan maksimum jumlah rute yang bersedia mereka layani. Yang ketiga, biaya harus diminimalkan secara keseluruhan. Yang keempat, ketersediaan armada dan jadwal waktu layanan. Yang kelima, vendor harus dapat memenuhi persyaratan teknis dan operasional. Yang terakhir, konsistensi antara vendor dan jenis rute yang dilayani. Misal, kapasitas kendaraan sesuai kebutuhan rute. Yang soal yang terakhir, contoh kasus apa lagi yang dapat dimodelkan menggunakan pengambilan keputusan semacam ini. Beberapa contoh kasus lain yang bisa dimodelkan menggunakan pendekatan serupa adalah distribusi barang logistik, menentukan vendor, pengiriman rute, distribusi logistik dengan biaya paling efisien. Yang kedua, alokasi ruang kelas dan dosen dalam penjadwalan kuliah di universitas. Yang ketiga, penugasan perawat ke shift
rumah sakit berdasarkan kualifikasi jam kerja dan preferensi. Yang keempat, optimasi jadwal penerbangan maskapai untuk memaksimalkan efisiensi dan memenuhi permintaan penumpang. Dan terakhir, penempatan kendaraan pengangkut sampah oleh pemerintah kota agar mencakup semua area dengan jumlah kendaraan minimal. Demikian presentasi analisis perspektif dari saya. Sekian dan terima kasih.